Ya, kita tahu loh ya, ini pasti apa? Bukan apa yang ini? Testis. Penis. Penis. Yang ini? Testis. Mana penis? Itu. Ya. Pegang. Apa? Penis. Yang ini? Kelihatan ya. Testis. Jadi kalau misal testis itu adalah telurnya, kalau misalnya yang testis itu kayak batangnya gitu lah ya. istilahnya. Pegang. Ini. Nanti kan ya. Nah, di sini pun juga kelihatan ya. Ini malah justru dari bagian yang paling superficial, paling luarnya. Jadi dilihat kalau misalnya ditunjuknya adalah di sisi yang ada bulu-bulunya ini, berarti namanya adalah skrotum. Oke, namanya adalah skrotum. Nah nanti di balik skrotum, ya, ya di sininya dia akan ada lapisan lagi, ya, namanya adalah tunika dartos. Tunika dartos. Jadi ingat-ingat kalau misal kalian ditunjuknya di bagian luar, kalian jawabnya adalah skrotum. Tapi kalau misalnya ditunjuknya di bagian yang dalam, di baliknya, berarti namanya tunika dartos. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lanjut kita ke organ yang namanya testis. Nih. Kemudian di testis ada lapisan yang masih bisa dibuka juga, tapi tipis, sebenarnya dia melekat juga ya ke testis. Tapi masih bisa dibuka. Ya. Namanya adalah tunika vaginalis. Ya, tunika vaginalis. Oke, lanjut lagi. Nanti ada lapisan yang memang menyatu gitu ya sama organ testisnya. Namanya adalah lapisan ya, tunika albugenia. Jadi gini, kalau tadi aku tunjuk sini berarti namanya apa tadi? Kalau ini namanya Tunika dartos. Oke. Terus ini berarti kan kalau misal di luar ya, sebenarnya pasti kita akan kuakan sih. Tapi kalau misal gini doang ya, di sini ya. Ini pasti namanya masih tunika vaginalis. Begitu pula sama yang di sini tunika vaginalis. Ya. Tapi nih, nanti kalau tunjuk di sini, di sininya lah. Kalian jawabnya, misalnya ditunjuk lapisannya ya, tunika albugenia. Tipis memang. Tapi kalau misal ditunjuknya di sini, ditunjuk di sininya berarti testis. Oh, kalau sampai ke dalam gitu ya kalau testis. Jadi tergantung nunjuknya gimana. Kalau misal lapisan itu pasti entahin nanti dikuakan, atau misal masih dalam bentuk seperti ini pasti akan diginiin. Kayak ditusuk, kayak dijahit gitu. kayak dijahit. Inilah, ya lapisannya toh. Tapi kalau misal kita tunjuknya testis itu pasti gini. Gitu. Kalau ini tadi namanya apa? Vaginalis. Ini? Tunika Yang ini baru ya. skrotum. Lapisannya udah pada paham. Sekarang kita ke bagian yang testisnya. Nah, nanti kalau testis itu akan menghasilkan apa namanya? Sperma atau spermatozoa, gitu ya. Yang mana dia akan disalurkan. Yang pertama namanya adalah cauda epididymis. Jadi dari testis pertama itu ke cauda dulu. Ke cauda epididymis, nih dilihat ya. Sini. Nanti akan ke atasnya di sini namanya corpus epididymis. Nih. Jadi ini dari testis spermatozoa akan disalurkan yang pertama ke epididymis, namanya cauda epididymis. Posisinya ada di bagian bawah, ke ventral. Terus dari cauda epididymis terus kita berlanjut lagi ke corpus. Ya, corpus epididymis. Ya, yang mana corpus epididymis dia akan berjalan bersamaan dengan ductus deferens. Nih ingat-ingat ya, kalau misalnya corpus epididymis tuh bentukannya gini, lebih putih. Lebih besar juga.
Oh iya, sorry. Ya. Iya, lebih besar dan juga lebih putih nih, coba lihat kelihatannya. Sedangkan satunya ductus deferens dia tuh lebih kecil dan lebih tipis, ya, sama warnanya nggak begitu putih. Nih, ductus deferens. Jadi jangan sampai salah ya, Rek. Nih, kalau kita tunjuknya di sini berarti namanya apa? Corpus epididymis nih. Corpus epididymis. Kalau ditunjuknya di sini berarti ductus deferens. Kalau di sini? Kalau aku tunjuknya gini? Oke, tapi kalau aku tunjuknya gini kayak dijahit? Vertikal begini ya. Terus ya dari ini tadi namanya apa? Corpus epididymis. Kita urutin lagi. Nah, sampai sini dia akan menuju ke kepalanya atau kaputnya. Berarti namanya kalau epididymis berarti kaput. Oke, kaput epididymis. Ini apa? Kauda epididymis. Kaput. Iya, kaput. Ini kaput itu kepala, posisinya di atas. Jadi ini tadi apa? Kauda Epididymis, kaput epididymis, corpus epididymis, kaput epididymis, kauda epididymis, corpus epididymis. Itu ductus deferens. ductus deferens. Sama aja sebenarnya. Deferens. Di situ apa? Deferens kan? Ini bisa dibawa. Deferens. Ya itu bisa juga. Jangan bingung ya, Rek, kalau mau pakai itu apa ini. Sama kok bentukannya juga. Sama-sama jelas. Biasanya kalau di abdomen toraks, soal yang paling banyak bener itu di ini, organ ini. Karena ini paling gampang. Ya, paling jelas bentukannya. Oke. Ya, di sini kalau ditunjuknya cuman ininya tok. Nih, ada kumpulan arteri venanya di sini, pembuluh darah. Ya, di sini ada namanya plexus pampiniformis. Jadi kalau cuma ditunjuk ini ya jawabnya adalah plexus pampiniformis. Tapi kalau ditunjuknya plexus pampiniformis plus ductus deferens, berarti namanya adalah chorda spermatica. Hah? Kalau aku tunjuk sini tok berarti Plexus pampiniformis. plexus pampiniformis. Tapi kalau aku tunjuknya di bagian sini tok berarti apa? Ductus deferens. Ductus deferens. Tapi kalau aku tusuk dua-duanya gini, Chorda spermatica. chorda spermatica. Gitu ya. Oke, organ testis ada yang dibingungin? Ya ini toh. Ini yang ini tadi. Lu juga nggak bagian? Di sini ya. Chorda apa tadi? Oke. Jadi gini. Dari kaput aja ya. Ini adalah kaput. Nah, dari kaput nanti di sini kalau misal kalian lihat di bagian yang lebih atas lagi, di sini ada kumpulan arteri vena. Ini ada banyak pembuluh darah ya. Namanya adalah plexus pampiniformis. Nah, plexus pampiniformis dia itu akan berjalan bersamaan dengan namanya ductus deferens ya. Ini plexus, ini ductus. Ini juga sama namanya ductus. Nah, kalau dia berjalan bersamaan, ductus dan juga plexus, dia akan menjadi satu ginian, satu kesatuan, namanya adalah chorda spermatica. Chorda spermatica. Jadi kalau misal ditunjuknya cuman ini nyata, ya udah, berarti plexus pampiniformis. Tapi kalau ditunjuknya cuman ini nyata, ya udah, berarti kalau dua-duanya baru Chorda spermatica. Oke, aku kasih tebak-tebakan. Jaya, ini apa Jaya? Kambing, ya dimanapun rata-rata sih ada ininya. Jadi di sini ada kulitnya, namanya adalah preputium. 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 Tium. PRT kan? PREPUTIUM. PREPUTIUM. Ya. Preputium. Preputium. Itu apa Pak? Kulitnya nih, kulitnya. Kulitnya. Tapi gini
Ya, ini bukan sari ya, Rek, tapi gini, kalau misalnya kalian, ya ini cowok-cowok ya, kalau misal sunat, sebelum sunat pasti ada ininya, kayak gini. Namanya preputium. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke organ penisnya. Ya, organ penis. Yang pertama, yang paling luar, di sini ada yang bentukannya kayak, kalau aku sih kubah masjid, yang aku kubah masjid juga sih. Kayak apa ya? Enggak ini ya. Pokoknya agak belenduk gitu ya. Ya, kayak enggak. Jamur. Ya boleh jamur atau kubah masjid ya. Jadi agak melendungnya gini, namanya adalah glans penis. Ya, glans penis. Oke, glans penis. Enggak apa. Glans penis. Ya. Khusus pada hewan kambing, ya. Di glans penisnya ini nanti akan ada terusannya dari uretra. Makanya di sini namanya adalah processus uretralis. Ulang. Di sini ada apa namanya? Yang itu Preputium. Preputium. Terus di sini ada gland penis. Terus di sini ada processus uretralis. Lanjut lagi. Nah, di sini kan ini glans ya. Nanti kalau misalnya badannya di sini sampai ke bawah sini, ya. Di sini ada namanya sampai sini ya. Namanya adalah corpus penis. Ya, corpus penis. Jadi kalau misalnya masih tunjuk di bagian sini, ya corpus penis. Tapi nanti kalau misalnya di sini jangan jawab corpus penis ya. Nanti akan ada bentukan yang beda lagi soalnya. Jadi ini corpus penis. Ya, di sini pun kalau masih tunjuk di sini corpus penis. Oke, sampai sini paham? Oke. Di corpus penis, ya, nanti kalau misalnya penisnya itu nggak ereksi, ya, dia akan membentuk namanya seperti huruf S gini ya bentukannya. Namanya adalah flexura sigmoidea. Flexura sigmoidea penis. Jadi kalau misalnya tunjuknya, biasanya mana ya? Ini mana? ini kayaknya. Oh ya. Biasanya kalau flexura sigmoidea, dia tunjuknya gini. Biasa ya. Ininya tuh kayak disatuin gini loh. Nah, Kayaknya disatuin gitu kan. kayak ya kelihatan di tunjuk flexuranya gitu loh. Nah, kalau corpus mungkin kita pasti nunjuknya di bagian sini. Kalau nggak di bagian sininya. Jadi nggak mungkin ambigu antara flexura ataupun corpus. Tapi kalau ditunjuk di sininya bisa kan kalau yang ditunjuk teksturanya di sini. Ya, kalau flexura yang di sini, yang di bagian perkeloknya. Oh ya. Ya. Tapi kalau misal di bagian sini ya masih corpus. Di sini pun kalau misalnya sini corpus. Bagus ya. Ya, corpus penis. Di mana? Aku siksa banget. Sobek. Ini ya, Rek. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ya. Nanti kalau misalnya sebenarnya ada juga erector penis, tapi di sini nggak kelihatan. Yang kita pelajari nanti cuma retraktor penis. Ya, retraktor penis. Jadi retraktor penis itu ketika penis itu nggak ereksi, ya makanya dia membentuk flexura. Nah, ini yang membuat bentukannya seperti flexura. Oh, yang narik Nih. yang belakang ini. Ya, nih. Musculus retraktor penis. Yang tipis ini kan? Ya, tipis. Bukan yang Hmm? yang ini. Nah ya, coba aku jelasin sini. Agak gatok ya. Oh, dulu aja. Nah, jadi di sini saya lihat ya. Di sini ada namanya musculus psoas major. Nah, di bawahnya lagi ya yang lebih dekat dengan vertebrae, di sini ada namanya musculus psoas minor. Jadi psoas mayor, terus tadi psoas minor. Musculus psoas mayor dan juga psoas minor ini bukan hanya ada di satu sisi aja. Misal di sini kan berarti sisi sinister. Tapi dia juga ada di sisi satunya, di sisi dexternya. Ya, masih sama. Jadi urutannya gini. Ini psoas mayor, psoas minor. Nah, nanti di sini ada nih kalau kalian raba di sini ada vertebrenya. Nah, terus habis itu di sini baru ini musculus
tapi udah rusak ya, musculus psoas minor, lalu di sini psoas mayor. Gitu. Jadi psoas mayor, psoas minor. Sini ada vertebrae tulangnya, terus baru di sini ada psoas minor lagi, ya. Ini sisa-sisanya nih. Terus di sini ada psoas mayor. Gitu ya. Paham ya? Coba ini apa berarti? Psoas mayor, minor, Ginjal. Atau biasa kita sebut apa? ren. Ya. Organ. Pertama, ya, kalau misalnya organ lain, ya, nanti kalian juga akan dibahas banget. Organ lain itu organ digesti gitu ya, yang ada di area abdomen itu akan dilapisi oleh namanya peritoneum. Tapi khusus ginjal ya, melainkan ada ini lapisan tersendiri namanya adalah capsula renalis. Ya, namanya adalah capsula renalis. Jadi capsula renalis ini ya dia itu punya ciri yang seperti selaput tipis, putih, transparan juga di sini. Nih. Ya. Sampai sini paham? Oke. Setelah itu ya kita buka. Nah, di bagian dalamnya seperti ini. Nah, ginjal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nih, yang ini sampai sini ya batasannya. Nah, ini namanya adalah apa? Cortex renalis. Ya, ini adalah cortex. Oh sorry, enggak. Segini doang. Segini adalah cortex renalis. Cortex renalis. Pinggir-pinggirnya aja. Oke. Terus lanjut di lapisan keduanya di sini ada pelvis renalis. Medulla renalis. Cortex renalis di sini adalah medulla renalis. Ciri-cirinya medula apa gitu ya? Ciri-cirinya di sini ada bentukan seperti segitiga ini, namanya adalah piramid. Oke, piramid ya. Yang putih-putih itu. Ini yang bentukan kayak segitiga. Nih, Oh ya. namanya adalah piramid. Gini, coba ya. Kalau misal ditunjuk di sini berarti apa? Cortex renalis, Kalau ditunjuk di sini berarti namanya medulla renalis. salah. Ini berarti piramid. Oh piramid. Ya, jadi nanti kalau misal ditunjuk, kalian jawabnya piramid aja, jangan medula. Karena di sini ada bentukan spesies piramid. Oke. Lanjut lagi, ya, yang lebih profunda lagi, lebih dalam lagi. Di sini ada namanya pelvis renalis. Pelvis renalis. Nah, pelvis renalis itu ketika ditunjuk di bagian dari sisi medial dari dalam ini. Tapi ya dia kan keluar. Nah, kalau misalnya ditunjuknya dari luar, di sini baru namanya adalah hilus renalis. Hilus renalis. Ini ya. Jadi kalau ditunjuknya itu di dalam apa? Pelvis renalis. pelvis renalis. Tapi kalau misalnya tunjuknya dari luar, di sini berarti namanya hilus renalis. Lagi ada namanya ureter. Ureter. Ya, ureter, bukan uretra tapi ureter. Ya, nanti ureter dia akan kalian juga. Oh miring-miring ya miring. Enggak, ini juga. Oh kalian juga. Oke. Ayo. Sama posisinya ya, di sini ada peritoneum. Dia posisinya harus ada di depan, di kranial. Iya itu. Ya enggak? Depan. Depanmu mana depan? Kayaknya ini gendut ini. Iya. Udah. Kalau nggak ada peritoneumnya nggak apa-apa. Yang penting di depan itu ada peritoneum. Oke. Iya. Ini depan, oke. Ini. Terus di sisi kranial, ya kranial, yang sisi sinister itu harus ada bentukan rumen. Sinister rumen. Rumen. Yang kayak gini yang paling gede. Kiri.
Nah, betul. Ya. Begini. Nah, selanjutnya di sisi kanannya diplastiin di sini ada bentukan hepar. Hepar. Oke. Udah sih cukup. Kalau misal kalian bisa kayak gitu udah tahu lah ya arah-arahnya. Jadi kita bahas terlebih dahulu dari sisi paling depan, sisi kranial. Ini ada namanya peritoneum. Peritoneum. Iya, peritoneum ya. Ini Kak. Peritoneum. Oh iya. Diafragma. Ya, diafragma itu adalah pembatas antara toraks dan juga abdomen. Gitu. Oke, diafragma. Nah, diafragma itu dia memiliki dua bagian. Ya, di sini ada yang coklat-coklat, kelihatan ya. Coklat-coklat sama yang putih bening. Ya. Yang putih bening, ada yang coklat. Nah, yang coklat-coklat ini namanya adalah diafragma pars muscularis. Ya, namanya adalah diafragma pars muscularis. Ya. Coba cari, ada? Ya. Kalau tadi yang putih-putih bening kayak gini transparan, itu namanya adalah diafragma pars centrum tendinae. Diafragma pars centrum tendinae. Ya Allah, Itu apa tuh? Itu cuman tinggal. Enggak, itu diafragma, benar. Ya, yang dilewati oleh esofagus, ya namanya adalah hiatus esophagus. Hiatus esophagus. Saluran. Ya, salurannya. Jadi pokoknya yang dilewati oleh esofagus berarti namanya hiatus esophagus. Tuh, kelihatan nggak? Di pinggirnya. Iya, jadi bagian dari gini. Esofagus kan kalian tahu ya bentukannya seperti apa ya? Nah, ini susah sih kalau misalnya di kuakin kayak gini, ini nggak bisa bro. Esofagus adalah yang bagian dari diafragmanya ini, gitu. Bukan dari esofagusnya. Jadi kalau misal kalian ditunjuknya di esofagusnya ini, ya udah jawabnya esofagus. Tapi kalau ditunjuknya di bagian sininya yang mendekati dengan diafragma, itu namanya adalah hiatus esophagus. Kecuali kalau posisinya seperti ini. Nih, dia memang belum kepisah, ya, belum kepisah. Misal kita tunjukin di sini, ya udah, kalian tetap jawab hiatus esophagus. Gitu. Yang mana? Bentar, esophagus kalian yang posisinya itu di bawahnya dari hiatus esophagus. Di situ ada foramen vena cava caudalis. Di bawahnya Foramen vena cava caudalis. Cuma lebih kecil. Udah ada. Ini ya. Di diafragma, kalian lihat di sini ada pembuluh darah yang memvaskularisasinya nih. Satu. Ya. Renikus. Ya, betul. Ya, pokoknya nanti kalau misal ditunjuk pembuluh darah yang posisinya itu ada di diafragma, berarti namanya adalah arteri phrenicus. arteri phrenicus. Oke. Nunjuknya. Gampangnya gini. Misal kalau misal sentrum tendinae mungkin kita nggak bakal deket-deket sama ini biasanya nunjuknya. Kalau nggak gini doang. Nah, ini adalah apa? Sentrum tendinae. Kalau yang ini yang pars muscularis. Nah, nanti kalau misalnya ini kan nggak bisa dililit ya. Berarti kita masukin sini biasanya. Nah, kalau misalnya masih bisa dililit gini ya udah dililit aja. Masih kan? Nah, ya biasanya aja di sini berarti arteri phrenicus. Jadi kayak biasanya apa? Kalau nunjuk di foramennya gimana Pak? Foramen. Pasti kelihatan. Pas bolongannya, misal apa? Esophagus. Vena cava caudalis. Vena cava caudalis. Di mana berarti? Di sini. Ya udah pasti kita di sini. Nah, apa foramen? Tasnya tetap di bolongannya. Kalian jangan jawabnya sentrum tendinae. Ya, kalian ini udah jelas-jelas di sini ada bentukan foramen. Foramen vena cava caudalis. Sampai sini paham?
Itu sisi sinister apa dexter tadi? Sinister. Sisi sinister. Oke. Kalian urutin dulu nih. Ini emang gak ribet. Tutupin. Diurutin. Masukin. Nah, rumen ya ini adalah ya ini adalah ada di bagian atas sisi sinister. Rumen itu terbagi menjadi 4 ruang, ya 4 kantong atau 4 sakus, gitu ya. 4 sakus, 4 sakus. Nah yang pertama ya ini adalah yang atas yang paling kranial, namanya adalah sakus ruminis dorsalis. Sakus ruminis dorsalis. Coba. Sakus ruminis dorsalis. Oke, kalau yang bawahnya berarti sakus ruminis ventralis. Batasnya ada. Ada. Ini kan kelihatan nih. Iya, bingung orang. Bentar. Kamu gini dulu ya. Ini dulu. Ini, terus habis itu ini coba kita sini gitu. Bisa nggak? Tadi yang dorsal itu ada apanya? Dilekati oleh apa nih? Lien. Nah, liennya. Itu berarti dorsal. Jadi kita posisinya gini ya. Nah. Terus kalian kalau bisa lihat di sini ada kayak ada batasnya juga. Nih. Kayak agak batas gitu. Emang agak-agak halu-halu ya. Dianya ditaruh di atas atau di bawah? Kalian lihat dulu di sini ada bentukan lien. Bentukan lien itu menandakan sisi dorsal ya, yang atas. Nah, ini juga sisi kranial. Nah, berarti ini yang pertama adalah sakus ruminis dorsalis. Oke, sakus ruminis dorsalis. Terus kalian cari. Nah, kalau kayak gini kan udah sebenarnya kalian jangan bayangin garis itu kayak benar-benar garis, itu enggak gitu. Jadi benar-benar kayak nih. Emang nggak begitu kelihatan, tapi kalian tahulah batasnya. Jadi di sini sakus ruminis dorsalis. Nah, bawahnya ini adalah sakus ruminis ventralis, ya kan? Ruminis ventralis, dorsalis, bawahnya ventralis. Ya, oke. Ya, betul. Yang paling atas, yang dilekati oleh lien, namanya adalah sakus ruminis dorsalis. Sakus ruminis dorsalis. Kemudian kita ke bawahnya lagi, ke yang lebih ventral, dia akan dibatasi oleh namanya sulcus longitudinal. Nah, terus di sini baru ada namanya sakus ruminis ventralis. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sakus ruminis ventralis nanti akan berbatas lagi di sini. Nih, ya. Berarti kalau di ventral, kalau yang di belakang namanya sakus caudo dorsal apa ventral. Kalau posisinya di bawah berarti ventral, ya kan? Sakus caudo ventral. Sedangkan nih kalau yang atas di sini namanya adalah sakus caudo dorsal. Oh, berarti ini dorsal bukan? Oh, yang ini ventral, yang ini Dorsal, iya. Sakus caudo itu berarti apa namanya? Oke, sulcus longitudinal. Tapi ini kan ada dua ya, ada di sisi sinister sama yang dexter.
Nah, inilah yang sisi sinister. Kalau di bagian luarnya. Nanti kalau di baliknya sini berarti yang Dexter. Oh, yang Itu ini ya. Dexter. Yang ini Ini Dexter. Dexter, ini sinister. Sinister, ya itu Dexter. Iya. Jadi gini, kalian tuh kalau misalnya ngerjain ini emang harus diurutin juga sih. Ya Allah. Harus dibenerin dulu gitu loh. Ya Allah. Misal gini, ya udah berarti Ya Allah. kalian tahu ini sinister, itu juga dari ini juga lian. Jadi lian itu juga sebagai penanda, udah penanda sisi dorsal, juga penanda sisi kranial, terus penanda sisi sinisternya. Nanti kalau misalnya kalian yang di sini ditunjuknya di sulcus yang di bagian sini, berarti namanya adalah sulcus longitudinal Dexter. Nah, kan sini nggak ada liannya kan, sini kan. Ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang sinister tadi kalau yang sinister tadi Hah? yang sinister. Yang sinister itu ada liannya juga. Iya, iya. Ini kan. Ya yang itu. Oh yang ini. Oh yang ini sinister. Sulcus Sulcus longitudinal longitudinal sinister. Kalau yang ini Sulcus. sulcus longitudinal Dexter. Paham ya? Nih. Kalau yang di bagian belakang namanya adalah sulcus transversus atau transversal ya? Transversus. Transversus, tapi kalau di yang kemarin katalog aku kasih apa? Enggak tahu. Adanya sulcus transversus. Hah? Transversus. Terus. Yang berarti Ini sulcus transversus. Di belakang ya. Yang mana, Kak? Belakang. Udah kan? Ini yang kalau ini yang tunjuk apa tadi? Sulcus Sulcus longitudinal Dexter. Dexter. Nah, satunya sinister. Nah, tinggal pertemuannya aja ini. Nah, apa? Berarti Sulcus longitudinal. Sulcus transversus. sulcus transversus nggak ada longitudinalnya. Sulcus transversus. Jadi sulcus transversus itu kayak pertemuannya gitu loh, Rek. Nah, bagian belakang di mukosa di lapisan dalamnya. Ini ada bentukan kayak handuk kasar, ya kan? Rek, dia kayak handuk kasar. Coba rasain. Nah, itu adalah namanya villi ruminis. Oke. Ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tunjuknya di bagian luar, misal nih, ini tadi. Berarti apa? Sakrus. Sakus apa? Sakrus. Sakrus. Sakrus luminis. Sakus apa? Sakrus luminis Sakus ruminis ventralis. ventralis. Kayak gini. Jadi kalian jangan sampai ada yang ditunjuk gini terus kalian jawab cuma rumen. Salah. Ya. Kita pasti tunjuk di sakusnya. Maksudnya nggak ada namanya cuma rumen gitu nggak. Kalau misal di sini kan berarti sakus ruminis dorsalis. Kalau tadi kan yang ventralis. Nah, nanti kalau misal ditunjuknya itu dari dalam. Nah, dari dalam gini. Berarti namanya adalah Luminis. villi ini. Kenapa bilang susah di bab ini? Karena kalian juga harus membuka semuanya. Iya. Pasti kan misal kayak gini nih. Banyak juga kan? Kalian emang tahu. Enggak tahu, Kak. Terus yang depan kita itu kayak Nah, kalian harus buka gini, bukain. Tinggal di trotoar. Setelah villi ruminis. Karena itu kan akan dilewati oleh arteri vena. Nah, kalau misalnya tunjuknya itu di bagian yang merah-merah, ya berarti itu namanya arteri. Kalian jawab aja nggak boleh, arteri vena ruminis Dexter atau sinister. Maksudnya kalau misalnya itu di sulcus longitudinal Dexter ya berarti jawabnya ya berarti arteri vena ruminis Dexter. Kalau Dexter sinister gitu. Sesuai. Arteri vena ruminis.
Jadi beda ini gimana kalau misalnya tunjuk sulcus sama ditunjuk arteri venanya? Kalau arteri venanya pasti ya kayak biasanya kan ditunjuknya gimana, dililit ya, kalau nggak dimasukin ke pembuluhnya. Sedangkan kalau misalnya tadi sulcusnya itu pasti cuma di cekungannya aja kayak gitu. Misalnya di mana? Sangat bingung. Pasti kita cuma di sini aja. Sulcus longitudinal. Nah, kayak gitu. Dari sananya ya berarti mungkin di sininya nih. Masih di gini ini. Nah, sini ya. Segitu. Atas loh kamu. Paham ya? Soalnya gue kan. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau di Dexter ya arteri, vena, luminis, Dexter. Kalau di sini star berarti arteri, vena, luminis, Dexter. Ya. Habis dari rumen kemana? Reti. Oke, habis ke rumen adalah ke retikulum. Nah, retikulum itu bentuknya dalamnya kayak sarang lebah. Ya. Retikulum. Semuanya babat sebenarnya. Jadi nanti kalau kalian misal makan gitu ya, malah jadi ini apa nih? Ini apa? Retikulum. Terus habis itu ini rumen. Biasanya kayak gitu soalnya. Malah jadi mikir. Ayo mulai Nah, ini adalah selule reticuli. Kalau ditunjuk keluarnya toh, ya berarti apa? Retikulum. Kalau ini beda, ini memang cuma satu bagian, makanya namanya retikulum. Oh. Oke, fokus ya, Rek. Nih, kalau aku tunjuk di dalamnya berarti namanya Selulae reticuli. kalau aku tunjuk keluarnya toh Retikulum. retikulum. Terus kalau aku tunjuk di bagian ininya, arterinya, berarti reti, ya, arteri vena, tadi kan nih omasum tuh yang ini, yang bulat. Kalau omasum tuh sebelahnya nih ada dalamnya tuh berlembar-lembar, lamina, makanya namanya lamina. Nih yang kayak gini coba. Omasum itu yang bulatnya. Nah, nanti abomasum itu bentukannya kayak lambung gitu loh, yang gini kayak bulan sabit. Nah, abomasumnya ini wes. Kalau masuknya dibayangin lembaran. Kak ini kan nggak aku masuk. Sengabu itu. Oh masuk. Itu enak. Aku masuk ini kayak Iya masuk. ini aku masuk kan? Nih. Ini kan retikulum. Iya. Ini omasum, ini bulat kan? Iya. Bulat kan? Ini baru ada abomasum. Bawahnya. Ini bawahnya. Jadi kayak yang tadi aku bilang kayak bulan sabitnya. Nah, bulatnya itu yang di lengkungan bulan sabitnya itu yang omasumnya. Gitu. Oke, kalau misal kalian bingung itu lihat dari dalamnya. Kalau dalamnya itu berlembar, memang hampir mirip-mirip. Tapi kalau misalnya yang omasum, dia itu lembarannya itu lebih benar-benar kayak kertas gitu loh, Rek. Maksudnya yang benar-benar banyak gede gitu lembarannya. Sedangkan kalau misalnya yang abomasum, dia itu lebih ke kayak ya kayak lipetan-lipetan kecil aja. Lipetan-lipetan kecil aja nih. Ini lipetan-lipetan kecil kan. Sedangkan kalau yang ini kan mana lagi? Ini benar-benar kayak lembaran. Iya kan? Iya. Kayak lembaran, sedangkan yang ini adalah kayak lipetan-lipetan kecil aja, kayak tirai. Nih. Oh, lebih besar. Wilayah formasi. Wilayah Paham ya? Begitu, cara bedainnya dari dalamnya bisa, ya dari bentukan luarnya pun juga bisa. Kalau yang lamina masih itu lebih kelihatan kayak ya udah lembaran, benar-benar kayak lembaran, terus dia lebih tipis dan juga lebih apa ya? Iya, lebih tipis dibandingkan dengan yang punyanya abomasum. Kalau abomasum nih lanjutannya dia itu dalamnya
Yaitu kayak tirai, kayak lipatan-lipatan aja. Namanya apa kalau di abomasum? Likai abomasi. Ulangin ya, kalau di rumen tadi namanya apa? Pilai ruminis. Kalau misalnya yang kan gini ya tadi ya, omasum di sini, abomasumnya yang melingkari. Nah, di sini akan ada namanya curvatura, cekungannya, ada curvatura. Curve gitu ya, curve, makanya curvatura. Nah, curvaturanya ini kalau misalnya yang di luarnya, bisa diperhatikan dulu nih. Kalau yang di bagian luarnya, berarti di sini namanya adalah curvatura major. Tapi kalau curvaturanya itu ada yang di antara omasum dan juga abomasum, di sininya namanya curvatura minor. Ini cuman cukup kalian tahu aja. Karena nggak mungkin kita tunjuk. Nggak mungkin kita tunjuk. Nah, di sini abomasum, duodenum. Nah, di sini ada penyempitan. Ya, di sininya namanya adalah pilorus. Pilorus. Namanya pilorus. Penyempitan dan Penyempitan. Ya, pokoknya di antara setelah abomasum. Nah, ya. duodenum. Jadi penyempitan antara abomasum dan abomasum. Ini kan abomasum, ya kan? Ini yang duodenum. Nah, di antaranya itu dia itu menyempit dulu, ya kan, dari sini ke sini. Nah, ini menyempit kan. Namanya adalah pilorus. Duodenumnya yang ini. Ya. Di sini tunjuk di duodenum. Nah, nanti di duodenum dia itu akan membentuk nih kayak apa ya? S gitu ya. Kayak S, namanya adalah ansa duodenalis. Namanya ansa duodenalis. Kalau kemarin di penis apa namanya? Ini kan masih Kalau ada. duodenum, Nih, duodenum. duodenum di sini. Ini ada bentukan seperti asahan daging. Nih, Seperti cacahan. cacahan darah. Tadi ansa duodenalis di mana? Oh. Ansa pankreas. Pankreas, Jejunum, dia itu usus yang terpanjang. Dia kriwil-kriwil gini bentukannya. Ya, namanya jejunum. kayak bunga-bunga nggak sih? Nih, nah kalau tunjuk sininya berarti yang jejunum. Oke, terus jejunum itu digantung oleh namanya nih. Mesenterium kan? Pokoknya kalau misalnya LGL-nya ya, limfoglandula. Itu tuh. Nah, Limfoglandula jejunal glandulanya banyak. Iya banyak. Limfoglandula jejunalis. Kalau kalian raba terus kayak ada kacang gitu. Kayak kacang, guys. Iya, guys. Kacang ya, guys. Kacang. Iya. Ini jejunum, ini mesenterium. Mesenterium yang ini limfoglandula. Jejundalis. Not jejundalis. Jejunalis. Jejunalis. Ya, dari jeju. Nah, Bercabang menjadi arteri. ya dari mesenterika cranialis, terus ini arteri jeju. Oke, lanjut ya, Ren. Ya, lanjut nggak apa ya? Oke. Enggak mau paus. Lanjut. Nah, Enggak bisa. coba pegang bagian ini. Ada efeknya keluar. Bantu.
mana tuh? Iya. Minta tolong dong, mau balas. Soalnya kan udah 6:30 ya kan. Terus ini bayar di mana sih? Ini jalannya panjang banget. Terus kalau muter-muter gitu. Kalian pasin dengan lanjutannya tadi. Yang ininya nih Apa itu? namanya sekum. Oh, sekum. Oke, yang ini tadi adalah ileum. Bentar ya dok. Oh. Oke, yang ini adalah apa tadi? Ileum. Terus yang ini adalah paham ya? Kayak gini. Ini kolom juga. Nah, kolom. Ini kolom ya? Terus ini berarti masih sekum. Ini kolon apa Ini sih? masih sekum dong. Oh, Berarti kolonnya dari sini berarti? Ya, kolom. oh kolon itu yang luker-luker kayak obat nyamuk. Obat nyamuk. Iya. Kolom. Ya udah berarti kalian jawabnya kolon. Tapi kalau misalnya tunjuknya kayak gini, ya udah ansa spiralis. Spiral. Ya kan memang tunjuknya adalah bentukan ansa spiralis. Itu granula poli. Nih. Ini kayaknya punya Dibalik coba kak. Apa itu tuh? Ya. Kolon itu Desna. kan bener-bener dia. Ini bukan gula yang kita namanya kolon. Kalau yang nama Benar. Yang terakhir salurannya adalah namanya apa? Tung, saya itu loh. Yakin. Ya, namanya. Itu yang membuat bentuknya ininya dari si dominansia itu bulat-bulat. bulat-bulat. Mana? Oh iya. Oh kenapa? Coba cari. Makanya kita balik dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang paling depan namanya adalah lobus cranialis. Kita pakainya lobus cranialis saja. Jangan dexter sinister. Ya, ini adalah lobus cranialis. Dia menemukan apa? Cokot chip. Itu apa? Loro. Kayaknya caca gak sih ini? Wes iki lho lho. Ini meh toke satu-satu tak? Ya tadi apa? Lobus cranialis. Nah, kalau yang paling caudal di sini lobus Caudatus. kau. Ini kak. Caudalis nggak boleh ya? Enggak ulang enggak? Ulang ya. Jadi yang di sini adalah lobus cranialis. Yang paling belakang lobus caudalis. Nah, dia itu yang di bagian bawah nih. Ini namanya adalah lobus quadratus. Kalau yang di atas nih posisinya nanti. Caudatus. Caudatus, quadratus. Ini adalah cranialis, caudalis, quadratus, caudatus. Vesica. Urinaria. Ah. Urinaria loh. Di hati, di hepar itu namanya adalah vesica velea. Vesica velea. Oke ya, paham ya. Pertama, nih di sini ada saluran, ya. Di sini namanya adalah apa? Ductus cysticus. Ductus cysticus, dia itu ke vesica velea. Terus kalau misalnya yang di sini kan ada yang ke hepar. Namanya adalah ductus hepaticus. Nanti ductus hepaticus dan juga ductus apa ini? Cysticus, dia akan bergabung menjadi satu, namanya ductus choledocus. Oleh apa? Choledocus. Oleh dubus.